kami bersama keluarga korban mengajukan beberapa upaya hukum. Salah satunya adalah tindak lanjut di Komnas HAM mengenai dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Memang langkah hukum selanjutnya kami akan melakukan koordinasi dengan Komnas HAM, dalam hal ini Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sinombing, Atika Sigiro, dan juga Hari Kurniawan untuk menindaklanjuti setidaknya ada dua bahagian. Satu tentang legal opinion ataupun pendapat hukum tentang pelanggaran HAM berat tragedi Kanjuruhan yang dibentuk oleh teman-teman Batak. Yang kedua adalah riset gas air mata yang itu sebenarnya harus ditindaklanjuti untuk melihat potensi dugaan pelanggaran HAM berat. Mengapa? Satu yang perlu dipahami, gas air mata merupakan senjata kimia ataupun chemical weapon yang sebenarnya dilarang penggunaannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang pelarangan bahan kimia dan senjata kimia berbahaya. Yang kedua, kami telah berkoordinasi dengan KPAI, dalam hal ini Ibu Diah hari ini ya, selaku komisioner KPAI, yang jelas bahwa tindak lanjut ke KPAI sebagaimana korban anak di bawah umur juga, Pak Deviato, kemudian beberapa keluarga korban yang lain yang harusnya memang selama proses penyelidikan di proses Panjen itu tidak menyertakan pasal tentang kekerasan terhadap anak mengakibatkan meninggal dunia dan mengakibatkan luka berat. Yang ketiga, kami sudah berkoordinasi antar tim hukum yang jelas bahwa penghentian penyelidikan di Polres Malang tanggal 7 September kemarin akan kami tindaklanjuti. Ditindaklanjuti agar sekiranya Bareskrim dalam hal ini melalui Karawasidik menindaklanjuti laporan keluarga korban atas nama Pak Deviato Yulfitri dan juga Rizal Putra Pratama untuk segera diambil alih dari Bareskrim untuk segera melakukan pengembangan penyelidikan. Mengingat bahwa laporan penghentian penyelidikan laporan model B di Polres Panjen itu dinilai sangat berlarut-larut dan menggantung, tidak ada kepastian. Artinya ada undue delay di sana. Ada konstruksi hukum yang tidak dimasukkan dalam pertimbangan di laporan laporan model B di Polres Panjen. Salah satunya adalah terhadap kekerasan terhadap anak di bawah umur mengakibatkan luka berat dan meninggal dunia. Mengingat bahwa aspek penegakan hukum, kenapa kita mendesak Bareskrim untuk mengambil alih penghentian penyelidikan yang ada di Polres Panjen? Mengingat bahwa aspek penegakan hukum harus berperspektif kepada korban anak dan juga korban perempuan. Itu menjadi satu kebutuhan dalam urgensi dalam penegakan hukum tragedi Kanjuruhan. Yang keempat, Mas Aga dan rekan-rekan sekalian, kami berkoordinasi dengan LPSK. Tentu keluarga korban selama menempuh proses hukum dilindungi melalui prosedur perlindungan hukum dan juga pemulihan oleh lembaga perlindungan hak asasi korban, yang dalam hal ini juga mengingat bahwa putusan Mahkamah Agung terhadap 5 terdakwa sudah menempuh tahap kasasi, artinya inkrah. Dalam waktu dekat kami akan berkoordinasi dengan LPSK mengenai penetapan permohonan restitusi, sebagaimana sebenarnya restitusi tersebut sudah di-assessment, sudah dinilai oleh LPSK per bulan Maret kemarin. Jadi kita menggunakan mekanisme Perma nomor 1 tahun 2022 tentang pedoman penetapan restitusi. Kemudian yang keempat, kami berkoordinasi dengan Ombudsman Republik Indonesia terhadap dugaan pelanggaran ataupun maladministrasi dalam pelayanan publik. Mengingat bahwa ada beberapa tantangan, ada beberapa hambatan proses hukum kami kemarin di Bareskrim Mabes Polri. Salah satunya adalah dari pihak Adipidum tidak mau mengeluarkan STPL atau surat tanda penerima lapor terhadap pelapor Deviato, terlapor Rizal Pratama, kemudian terlapor Juwaria dan juga terlapor Iva terhadap beberapa kekerasan ataupun tindakan pidana. Yang kelima, kami berkoordinasi dengan jaringan masyarakat sipil lainnya yang sekiranya dalam hal ini kami akan menindaklanjuti beberapa progres yang kemarin sudah dilakukan di Jakarta, Mas Aga. Mungkin sekian. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Mas, terkait hari ini poin tuntutannya ada berapa poin tuntutan dan secara umum terkait apa fokusnya tuntutan yang disampaikan di Stadion Kanjuruhan dari Pak Dewi. Secara umum tuntutannya agar pelaku penembak gas mata itu dihukum seberat-beratnya, dia dipecat dari anggota kepolisian dan diterapkan pasal 340, 338 pembunuhan dan 340 tentang pembunuhan berencana. Karena hanya itulah keluarga korban bisa lega dan bisa menerima
dan lupa dengan janji beliau akan membantu menuntaskan tragedi Kanjuruhan. Kalau dalam proses hukum yang berjalan ini, kalau menurut Pak Deviato selaku perwakilan keluarga korban melihatnya seperti apa, Pak? Ya seperti drama, karena tidak, ini pembodohan terhadap masyarakat. Laporan model A itu yang sidangnya seharusnya di Malang tapi cuma di Surabaya, dan hanya saya jadi perwakilan keluarga korban yang sidang. Nah ini kan merupakan pembodohan, media tidak boleh meliput. Nah kalau model B kita inginnya diliput oleh media dan dibuka secara transparan dan akan jelas. Tadi sempat masuk di Stadion Kanjuruhan, gimana Pak? Mungkin perasaannya Pak? Ya saya pingsan karena saya duduk di tempatnya almarhumah mantan istri, anak saya Tasa dan adik anaknya Lala. Saya pingsan karena bisa merasakan gimana rasanya mereka waktu itu merasakan bahwa mereka minta tolong dengan akibat gas air mata yang kadaluarsa ditembakkan oleh aparat Brimob Polda Jatim. Dan ini kan juga tadi beberapa puing-puing bangunan sudah mulai dibongkar, Pak. Gimana Pak tanggapan dari pihak perwakilan keluarga korban, Pak? Ya sangat kecewa karena ini merupakan pembodohan. Karena di SP3 itu, SP3 LPB tidak ada tembusan kepada Barreskrim Polri, hanya ke Polres Panjen, Polda Jatim. Nah ini kan pembodohan terhadap rakyat Indonesia dan keluarga korban. Ini kan Pak, bagaimana tanggapan jenengan dengan dibangunkannya monumen di G13 ini nanti? Ya seharusnya ini diselesaikan dulu tentang laporan model B kita, baru kalau mau direnovasi dan revitalisasi itu terserah. Ini kan ya bukan milik saya, ini milik rakyat. Kalau memang rakyat setuju ya apa-apa, kalau nggak setuju ya tolong untuk dipertimbangkan lagi pihak kabupaten, pihak PUPR, karena kan ini agar bukti sejarah yang terjadi pembunuhan ini tidak hilang. Pak Dewi, hasil kasasi kemarin dari MA kan sudah turun, Pak. Tanggapan dari keluarga korban gimana? Ya kalau saya sendiri ya aslinya sangat kecewa dengan sidang laporan model A, tapi dengan MA kemarin agak sedikit mengobati karena diperberat panpel, terus kasat mantan kasat Samapta, mantan Kapal itu jadi dihukum, itu kita agak terobati sedikit. Tapi seandainya dipecat akan lebih enak lagi karena dia tidak menjabat lagi sebagai seorang polisi. Begitupun itu Pak, yang direktur utama PT LIB yang sampai saat ini masih bebas Pak, gimana? Setelah setahun berjalan. Itu nanti kita kejar di laporan model B, karena di laporan model A ini kan PSSI tidak tersentuh, pihak manajemen tidak tersentuh, dan pihak-pihak asuransi pun yang